FIFA Series bawa ranking FIFA Timnas Indonesia melesat. Emil Audero masuk top 5 kiper terbaik di Liga Eropa. Federasi Sepak Bola Thailand ubah aturan demi rugikan pemain Indonesia. Fakta unik FIFA Series 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Emil Audero masuk top 5 kiper terbaik di Liga Eropa. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, lagi-lagi berhasil mencuri perhatian lebih berkat rekor demi rekor yang ia ciptakan. Seperti yang diketahui, Emil Audero saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Cremonese dan ia membuktikan diri dengan performa yang impresif. Penjaga gawang kelahiran Mataram tersebut tampil dalam 17 pertandingan Serie A Italia sejauh ini. Emil Audero sudah kebobolan 21 gol dan berhasil mencatatkan 6 clean sheet. Statistik tersebut menempatkannya dalam jajaran 10 besar kiper dengan near bobol terbanyak di Serie A Italia. Total ia juga telah melakukan 71 penyelamatan yang menempatkannya di posisi 3 besar kiper dengan penyelamatan terbanyak di liga, hanya kalah dari Elia Cagliari dan Ari Janet Sassuolo. Melansir dari laporan Flashscore, rata-rata rating Emil Audero selama bermain untuk Cremonese pun tinggi, yaitu mendapatkan angka 7,1. Hal tersebut membuat dirinya masuk dalam persaingan kiper terbaik di 5 liga top Eropa. Kiper Barcelona, Joan Garcia, menjadi pemuncak dalam daftar itu disusul Rulli, Marseille, dan Provedel Lazio. Sementara Emil Audero yang bermain di Cremonese menduduki peringkat keempat disusul oleh Lanut Radu yang membela Celta Vigo. Dengan catatan menjanjikan ini, besar kemungkinan Emil Audero akan dipercaya oleh John Hartman sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Namun, ia tetap harus konsisten karena skuad Garuda juga masih memiliki Martin Paes. Satu hal yang pasti, John Hartman memiliki 2 penjaga gawang yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Tinggal bagaimana pelatih asal Inggris tersebut membuat keputusan tepat untuk membeli Emil Audero ataupun Martin Paes. Federasi Sepak Bola Thailand ubah aturan demi rugikan pemain Indonesia. Kabar buruk pemain obrol Timnas Indonesia di mana Liga Thailand dilaporkan akan menghapus format kuota pemain asing, khususnya dari ASEAN. Seperti yang diketahui, Liga Thailand memiliki kelebihan dengan pendaftaran pemain asal ASEAN tanpa batas. Artinya, pemain-pemain dari negara Asia Tenggara dapat berbondong-bondong tampil di Liga Thailand. Thailand pun menjadi destinasi pemain Timnas Indonesia untuk memoles kemampuan bermainnya di lapangan hijau. Saat ini, total ada 4 pemain Timnas Indonesia yang tampil di Liga Thailand. Asnawi Mangko Alam menjadi pemain Timnas Indonesia paling lama di Liga Thailand dengan memperkuat Perth FC. Setelah itu, ada Pratama Arhan yang direkrut oleh Bangkok United. Sementara itu, Buriram United memiliki 2 pemain asal Indonesia, Sandy Walsh dan Sen Patinama. Keempatnya pun mendapatkan menit bermain yang layak, walau Sandy dan Sen sempat mengalami cedera. Sampai akhirnya, Federasi Sepak Bola Thailand dilaporkan akan melakukan perubahan kuota pemain asing untuk musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Dilansir dari laman Bubble Yingrak, Liga Thailand dilaporkan akan menghapus kuota pemain ASEAN. Laporan tersebut mengklaim tak banyak perubahan berarti dari regulasi pemain asing untuk musim depan. Perubahan itu terletak pada jumlah pemain asing demi memperkuat pemain lokal mendapatkan menit bermain di kompetisi. Penurunan prestasi Timnas Thailand disinyalir menjadi alasan kuat perubahan format pemain asing tersebut. Sebelumnya, Liga Thailand membatasi pemain asing dengan hanya mendaftarkan 7 pemain asing dengan 5 yang diizinkan tampil di pertandingan dengan 2 pemain lainnya dari ASEAN, sehingga hanya 7 pemain asing di lapangan. Dengan regulasi baru pun, jumlah pemain asing di lapangan akan tetap sama. Perbedaannya hanya ada pada dihapusnya kuota pemain asing ASEAN. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan menjadi kerugian bagi Asnawi Mangko Alam dan kawan punggawa Garuda lainnya yang kini meniti karir di Thailand. Fakta unik Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan kedatangan 3 tamu di FIFA Series 2026. Tamu tersebut diantaranya ialah Bulgaria, Kepulauan Solomon,
dan St. Kitts and Nevis. Menariknya, dari ketiga tim itu hanya Bulgaria yang pernah dihadapi oleh timnas Indonesia. Total ada pertandingan yang melibatkan kedua tim. Pertemuan pertama antara timnas Indonesia melawan Bulgaria terjadi pada 21 Januari 1959. Saat itu, kedua tim harus puas dengan skor imbang 0-0. Pertemuan kedua pun terjadi pada 4 Februari 1973. Saat itu, Bulgaria berhasil meraih kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia. Sementara itu, St. Kitts and Nevis dan juga Kepulauan Solomon tampak menjadi dua negara yang asing bagi timnas Indonesia. Kedua tim itu belum pernah dihadapi oleh tim Merah Putih di ajang apapun. Kondisi itu sebenarnya bisa dimengerti, sebab Kitts and Nevis dan Kepulauan Solomon berada di konfederasi yang berbeda dari timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia menjadi bagian dari AFC, sementara St. Kitts and Nevis adalah anggota dari CONCACAF dan Kepulauan Solomon saat ini tergabung dalam OFC. FIFA memang memiliki tujuan yang unik ketika mereka menggelar laga internasional bertajuk FIFA Series. Mereka ingin memberikan kesempatan kepada negara-negara kecil untuk terlibat dalam laga internasional resmi yang bergengsi. Selain itu, FIFA Series juga memberikan kesempatan untuk setiap tim mengenal satu sama lain, terutama karakter tim yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Satu hal yang pasti, Indonesia yang ditunjuk sebagai tuan rumah membuktikan bahwa infrastruktur dan antusiasme kita diakui dunia. John Hartman sangat antusias dengan fakta-fakta ini. Ia ingin mencatatkan sejarah manis, menang melawan musuh lama Bulgaria, dan menang melawan musuh baru St. Kitts di depan publik sendiri. FIFA Series bawa ranking FIFA Timnas Indonesia melesat. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik 5 peringkat jika juara FIFA Series 2026. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya? Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia saat ini masih tertahan di peringkat 122 dunia dengan 1144,73 angka. Skuad Garuda hanya terpaut tipis dari Timnas Malaysia yang menduduki posisi 121 dunia dengan 1145,89. Baru di FIFA Series 2026 yang digelar pada 23-31 Maret 2026, Timnas Indonesia dapat memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Nantinya dari 3 lawan yang datang, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 di antaranya. Mengutip dari unggahan akun @pemain.ke12, Timnas Indonesia akan menantang St. Kitts and Nevis di laga pertama. Jika menang atas tim tersebut, Timnas Indonesia akan menantang pemenang semifinal lain yang mempertemukan Kepulauan Solomon versus Bulgaria. Di atas kertas, Bulgaria bisa menang atas Kepulauan Solomon. Andai ini terjadi, Jaitzas dan kawan-kawan akan bersua Bulgaria di partai final. Menariknya, jika keluar sebagai juara FIFA Series 2026, Timnas Indonesia berpotensi naik 5 peringkat dari posisi 122 ke 117 dunia. Mengutip dari @GarudaFansbook_, kemenangan atas St. Kitts and Nevis akan menghasilkan 3,96 poin bagi Timnas Indonesia. Sementara jika menang atas Bulgaria, Timnas Indonesia meraup 6,20 poin. Alhasil, perolehan poin Timnas Indonesia melonjak dari 1144,73 menjadi 1154,89 angka. Karena itu, menarik menanti hasil yang didapatkan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Akankah John Hartman bisa membawa skuad Garuda melesat drastis? Kita tunggu saja kejutannya.